Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana saya akan ngobrol utamanya dengan politisi, ngomongin isu-isu kebangsaan, ngomongin politik, lebih ke edukasi politik sambil bermain catur. Permainannya selesai, wawancaranya juga selesai. Pertanyaan pertama dimulai ketika langkah catur pertama, ketika selesai Skakmat, remis, atau resign, atau apapun itu, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk dilempar, baru kemudian dibungkus. Kali ini, politisi paling modis, paling keren yang ada di Indonesia. Kawan lama juga, Kang Emil. Selamat Panji, datang. Apa kabar? baik, alhamdulillah. Ini orang New York nih. Orang New York ketemu orang New York baru. Tinggal di sana, kerja di sana, anak pertama lahir di sana, pernah di PHK di sana, pernah kerja UMR juga, macam-macam lah, memorinya luar biasa. Tahun berapa ya awal tuh? Saya di sana 97 sampai 99. 97 sampai 99. Habis itu pindah ke Berkeley, kuliah. California, sekolah. Ya, berarti total berapa tahun? 5 lah di Amerika. Ada apakah itu jadi alasan memperkuat mau punya bisnis di sana, katanya mau berbisnis? Gini, pada dasarnya kan saya entrepreneur, arsitek kan, Iya. ngerjain, nyari proyek, apalah. Nah. Sehingga ada break pilkada ini kan, ngapain coba? Ya baliklah ke nurani dan habitat lama kan, yaitu bisnis. Iya. Cuman value saya sekarang agak naik gitu. Nah, yang saya lagi fokus adalah bisnis kopi. Iya. Kenapa 10 tahun saya keliling dunia, jarang banget restoran atau kafe kan. Nah ini saya bilang, Indonesia itu jangan hanya jualan biji kopi terkenalnya. Harus bikin kafenya. Starbucks aja bisa dengan 360 triliun per tahun kan. Iya. Nah jangan jago kandang, makanya saya lahirlah Jabarano kan, melawan Americano tuh kan. Kan Jawa Barat kan. Iya, Jabarano. Nah sekarang Jabarano punya produk andalan spesifiknya. Iya sama, kita dari satu varian Arabica aja ada 20-an turunan gitu ya. Dan visi kita mendunia, maka tahun ini mohon doanya di Copenhagen, persiapan 2 lokasi, di Hungaria itu Budapest 3 lokasi, di Athena 1 lokasi, lagi ngobrol di Korea, di KL, dan di Turki. Itu peluncurannya pakai pertunjukan stand up tipis-tipis, bisa itu sebenarnya itu? Oh ada, stand up, saya masih ingat stand up lokal. Ya jangan lokal, kan ada kawan stand up kemudian juga. Oh nanti kalau di New York, it's a big thing, ya. Atau aku set up ininya, si kafenya ada panggungnya. Nah, gitu. Jadi tempat permanen, jadi keidean. Iya, lumayan lah, ya kan. Ada kawan pengusaha, masa nggak dimanfaatkan? Setuju. Jadi berwirausaha, Jabarano. Jabar, Jawa Barat, Ano nomor 1. Jawa Barat menuju nomor 1 lah. Iya. Walaupun nanti kalau di Amerika semua kopi dari seluruh provinsi ada. Iya, ya ini mah lebih ke kedekatan emosional aja ya. Tempat aku lahir doang. Iya. Plus untuk sebuah negara seperti Indonesia yang begitu dikenal biji kopinya, brand kopinya yang malah nggak kelihatan secara internasional ya. Betul. Brand kopi gede di Indonesia banyak kan, kapal api segala macam, tapi kehadirannya gitu di itulah Amerika. bedanya orang yang hanya trading, maaf ya, dengan branding. Ya. Kopi kan butuh branding, Ya. bedanya dan lain sebagainya. Agree. Saya rencana dalam 5 tahun 100 outlet, kita go public 2029 targetnya, kayak cycle pilpres. Iya, mirip ya. Kalau bisa, ya itulah. Contoh buat anak-anak muda ya, bisa lah insya Allah, asal ada kemauan. By the way, kita kan main catur nih, ya. Kang. Tadi seperti yang udah dikasih tahu aturannya, permainan dimulai pas langkah catur pertama, ditutup ketika langkah catur Panji terakhir. yang hitam aja kan, bajunya hitam. Oh, Kang Emil putih, boleh. Terakhir main catur kapan? Udah 2 tahun lalu. Udah lama banget. Udah lama ya. Nanti kita akan pusing sendiri, berangkat dari pengalaman sendiri sih Kang. Pusing sendiri karena mikir jawab pertanyaan sama mikir jalan catur tuh kadang-kadang bisa bikin blunder sendiri. Multitasking. Betul. Dan multitasking adalah hal rutin dalam hidup saya. Wah. Ngurusin masyarakat, mikirin keluarga, fokus bisnis juga. Ini ceritanya mau bilang bahwa Kang Emil ready nih untuk ke mana tadi markingnya sini ya. Ini ada yang ya tadi ya. Oke. Ready untuk melakukan ini ya, melakukan pemecahan konsentrasi. By the way, izin itu ada satu atau 2 ya yang cadangan ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan
ada yang berlebih. Kok ini kayak agak mirip ya, agak bingung. Ini kayaknya kelebihan deh. betul. Ini emang kelebihan. Untuk cadangan doang aja. Oh, cadangan. Ini raja putih di hitam, queen putih. Oh, oke. Silakan, langkah catur dimulai. Oh, Oke. belum. Silakan. Saya langsung buka pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah, kenapa Partai Golkar terasa setidaknya oleh saya pribadi adalah partai yang paling permisif sama politik dinasti. Sambil Kang Emil berpikir jawabannya, saya coba kasih tahu konteksnya. Di luar Golkar itu mengusung Pak Prabowo, di mana belakangnya Jokowi, ada anaknya Gibran. Tapi ada banyak kejadian. Contoh, Banten deh. Gubernur Banten, Ratu Atut, yang dukung atau pengusungnya Golkar. Terus waktu Ratu Atut jadi gubernur Banten, anak, menantu juga menjabat di daerah, juga didukung sama Golkar. Orang yang di Banten tahulah dampaknya, tahu keluarga Ratu Atut itu seperti apa. Waktu di Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Golkar juga korupsi. Anaknya Bupati, bukan Lahat, Bupati apa ya? Bupati bersama dengan Golkar juga, diusung sama Golkar, ketangkap juga, dua-duanya korupsi. Ada juga nih kasus yang menarik nih, Kwan-Sing, Bupati Kwan-Sing, anak, jadi bapaknya bupati, anak yang kakak jadi DPRD. Ketika anaknya kemudian jadi bupati, adeknya jadi DPRD. Ini yang ngusung Golkar juga. Apa jawaban Kang Emil ketika ditanya, kok kesannya mendukung praktek politik dinasti Golkar? Ya, pertama debatable lah ya dalam konteks politik. Kenapa? Karena kalau mau real dinasti itu kan dari bapaknya turun ke anak istrinya itu tanpa intervensi publik. Ya. Raja ke pangerannya kan gitu ya, kayak Arab Saudi tidak ada demokrasi, oke? Dan lain-lain lah. Jadi sebenarnya ada mekanisme demokrasi kalau memang logika itu sama dengan general publik, maka si general publik itu kan bisa melawan untuk tidak setuju. Sehingga pertanyaannya kok dipilih kan? Nah, itu satu. Dua, kita lihat di dunia demokrasi. Ada Bill Clinton, ada Hillary Clinton. Saya nggak tahu itu bisa dilabeli dinasti atau tidak. Ada George W. Bush, si bapaknya, anaknya ya, dengan George senior, George Bush senior. Kennedy juga. Kennedy juga. Di Amerika yang dijadikan apa namanya, kadang-kadang ya, jadi referensi demokrasi kan. Kadang-kadang itu. Ya kadang-kadang, karena nggak keren juga, ya banyak. Mana ada negara superpower, DPR-nya diserbu oleh pendemo, ketua DPR ruangannya diacak-acak. Aku bilang, ini kalau di film Hollywood kan nggak mungkin, pasti ada teknologi apalah, kalah juga sama begituan. Sebenarnya kan itu kan artinya, ya udah Amerika jangan dijadiin patokan. Betul, satu itu. Irrelevan gitu. Sekarang ke Indonesia, itu konteks global ya. Pertanyaan saya, bapaknya ketua partai, turun ke anaknya ketua partai, itu dinasti apa bukan? Demokrat Pak SBY ke AHY. Kemudian feeling saya dari Bu Mega juga pasti mungkin ke Bu Puan dan lain sebagainya. Jadi praktek itu poin saya. Ada di semua dimensi, tidak hanya yang tadi samplingnya si Golkar tadi. Jadi tuh. Nah, menurut saya kadang-kadang kayak saya nih sama istri saya. Istri saya kan pintar. Dia dokter beneran. Saya dokter honoris causa. Karena keburu belok lah, padahal saya bisa. Bulan depan saya ke Skotlandia, tanggal 12 dapat dokter honoris causa juga. Dia lebih banyak ketua organisasinya istri saya itu. Dia 12 ketua. Saya sedikit lah. Dia mau maju DPR sama. Dilabeli, oh di dinasti Ridwan Kamil. Kan bingung juga. Padahal dia menjemput takdirnya sendiri. Kebetulan si perempuan pintar ini jadi istri Ridwan Kamil gitu. Tapi seolah-olah kapasitas saya ditempelkan ke dia, padahal nggak, dia punya kapasitas sendiri. Jadi waktu survei Pilwalkot Bandung nih, ranking 1 Ji. Padahal kita nggak warawiri gitu kan.
Nah, Karena nama belakang Kamilnya. nah, terus saya bilang, lah nggak usah lah. Saya, khususnya saya ya, kayaknya gimana ya, saya gubernur Jabar, tiba-tiba istri saya karena survei bagus, diambil opportunity-nya, terus jadi wali kota Bandung. Berarti kan kita ngebahas anggaran di kamar ya, gitu. Nggak elok kan? Maka per hari ini, Ji, saya tidak mengizinkan opportunity besar itu diambil istri saya, karena nggak elok. Nah, jadi dalam politik, antara bisa secara aturan hukum ya, dengan pantas, itu kadang-kadang beda tipis. Gimana orang nafsir. Saya menafsir, bisa istri saya jadi wali kota Bandung, saya pun jadi gubernur Jabar, bisa. Tapi dari sisi value pantas, kayaknya nggak elok gitu. Nah, value ini tuh subjektif, jadi saya nggak bisa spesifik ya, apakah dalam filosofi Golkar. Nah, tapi saya ingatkan, dalam politik praktis hari ini, value kemenangan itu melebihi segalanya. Yang penting menang, bahwa itu, maaf ya, boleh pantas dengan boleh kurang pantas, itu dua hal yang berbeda. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab ya. Sambil langkah berikutnya. Siap. Itu saya anggap sebagai semacam otokritik kepada koalisi Golkar sendiri ya. Karena kan kesan yang saya tangkap kan jatuhnya, oh berarti Pak Jokowi ini nggak ikut mempertimbangkan soal kepantasan, keelokan. Karena benar kan, ini sekarang bapaknya udah nggak jadi presiden, anaknya wakil presiden, anak yang satu lagi ketua umum partai. Jadi mungkin tidak di meja makan sih karena udah punya keluarga masing-masing, tapi kan bisa pas lebaran ketemu, terjadi diskusi. Yang perlu banyak orang ketahui adalah, dan benar katanya Kang Emil, sebenarnya bukan cuma Golkar doang, tapi karena kebetulan di depan adalah politisi Golkar. Wakil ketua umum. Oh, saya wakil ketua umum, bagian penggalangan ya, apa sih? Penggalangan pemilih. Pemilih ya. Jadi tugas saya, brand ambassador lah. Ya, ngegalang orang-orang bingung lah kira-kira gitu. Makanya persentase pas pileg kemarin tertinggi itu Golkar, persentase ya. Ya, congrats on that. Tapi terima kasih. Kita ngomongin Probolinggo ya sebagai contoh. Nanti saya mau ngomongin contoh, abis itu ngomongin ke pertanyaan. Di Probolinggo itu juga ekstrim. Jadi suaminya setelah 2 tahun menjabat nggak bisa, istri mudanya yang kemudian jadi bupati. Praktek korupsinya itu jual beli posisi kepala desa. Nah, jadi istri mudanya mengiyakan kalau suaminya bilangnya, suaminya udah nggak ada jabatan. Tapi bisnis ini berlaku karena istrinya maju dan kalau nggak salah pada saat mereka ditangkap itu anaknya dari istri pertamanya lagi mau maju di pilkada juga. Nah, kenapa politik dinasti itu mengkhawatirkan? Karena biasanya kenapa si ayah pengen anaknya yang maju atau si suami pengen istrinya yang maju dan kenapa semuanya dikurung di dalam kalangan tertutup yaitu keluarga adalah supaya office-nya nggak berubah orang. Kenapa mereka takut office-nya berubah orang? Karena kalau office-nya berubah orang baru masuk, apa yang tersimpan di dalam laci itu jadi kebongkar, sehingga praktek korupsi ketahuan. Makanya kemudian jadi kendala. Datang dari seorang wali kota dan juga gubernur, memangnya apa yang jadi alasan di sejumlah daerah, kita nggak usah ngomongin Jabar ya, di sejumlah alasan praktek korupsi itu marak banget. Lagi-lagi nggak usah ngomongin politik dinasti. Tapi masalah korupsi juga terjadi di sejumlah daerah, kabupaten. Orang hanya ngomongin di level nasional, tapi di daerah tuh itu kenceng banget. Kayak contoh-contoh yang saya contohin aja. Sebagai seseorang yang pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, apa tuh penyebabnya? Apakah karena sistem kontrol dari pusatnya nggak ada, artinya publik nggak ngeh? Ataukah karena memang greed di level daerah itu, ada raja-raja kecil? Apa tuh kira-kira yang membuat daerah itu jadi seperti itu? Sambil saya maju ya. Ya. Gini, Ji. Dalam Islam tuh ada inamal amalu biniat ya. Jadi lu niatnya apa? Kalau dari awal niatnya nyari nafkah melalui kekuasaan, maka orang akan bersiasat mencari nafkah dari kekuasaan, yaitu korupsi tadi. Itu niatnya. Oh, saya ingin kaya gitu.
pengabdian, pelayanan publik itu nomor 2. Modusnya itu banyak. 1, jual beli jabatan. Ada 50 juta per lurah, 200 juta per camat, 500 juta per kadis. Itu satu golongan. Ada yang gratifikasi proyek, minta 7%, 5% di depan. Ada ngeduitin izin, ya. Ada nyuap orang, macam-macam lah kira-kira. Nah, makanya nasihat saya ke generasi muda ya, kalau mau masuk politik praktis, mendingan selesai dulu lah dengan diri sendiri gitu. Jadi saya sebenarnya nggak merekom orang yang kurang mapan ke politik praktis. Karena di dalam kekurang mapanannya, dia akan bertemu dengan sebuah atmosfer, bisikan, godaan, tawaran, untuk mencari nafkah di luar yang sewajarnya tadi. Saya sebelum wali kota sudah tanda kutip ya, memapankan diri, bukan kaya tapi cukup di dunia. Saya kan punya arsitek 50. Kang Emil sebagai seorang arsitek sih memang reputasinya ada di level mengagumkan. Iya. Nah, jadi kembali ke argumentasi tadi, saya bisa ceritakan modus-modus tadi ya selama 10 tahun. Karena dari 27 kepala daerah Jawa Barat itu belasan ketangkep kan korupsi. Dan saya pelajari modus-modus mereka. Nah, jadi kembali menurut saya ya, karena niatnya dari awal bukan pengabdian murni, tapi ingin cari nafkah, maka mentalitas mencari nafkah, ngeduitin semua kesempatan itu akhirnya menjadi sebuah cara. Apakah mendinastikan supaya korupsinya bertahan, ngatur orang-orang yang tidak kompeten tapi asal nyetor kan, dan akhirnya jadi siapa yang dirugikan ya demokrasi dan masyarakat gitu. Kan gubernur ini langkah saya. Gubernur dan wali kota banyak yang ketangkap karena korupsi. Pasti nggak jauh-jauh dari praktek yang serupa lah. Artinya peluang-peluang yang sama. Peluang-peluang yang juga mungkin Kang Emil bisa aja kalau Kang Emil mau. Banyak. Ya. Tentu ditolak atau tidak akan mengaku. Tapi pernah dengar nggak ungkapan bahwa polisi yang nolak duit itu disebelin sama polisi lain? Apakah itu terasa sama Kang Emil? Karena kan orang kan ketemu gubernur baru, ini orang bisa nggak ya gue ajak main gitu. Kemudian coba untuk maju, Kang Emil nutup, mungkin dia gundah gitu. Gini, kayak gitu-gitu terasa nggak? Terasa. Di era hari ini tuh ya, kalau mau niat gitu, Ji, gampang banget jadi sandra dari persepsi gitu. Saya dulu waktu wali kota pertama nih, tahun pertama. Orang tuh mempersepsikan wali kota tuh banyak duit, Ji. Minta sapi, ini cerita apa adanya ya. Sapi. Buat kurban, minta ini ya. Minta kambing, minta apa, tiap acara gitu. Padahal kan uangnya terbatas, dan dalam teori pemerintahan tuh kalau meminta duit tuh harus H-1 tahun. Masyarakat tuh nggak hafal. Tahunnya tuh lu wali kota, lu persepsinya banyak duit. Ini ada Agustusan, ada sunatan, ada apa, masa nggak dikasih wali kota pelit gitu. Nah, di momen itu saya pernah minta tolong tuh ke kadis-kadis, bantulah langsung kan gitu ya. Pas dibantu, diomongin tuh kan, berarti Pak Ridwan juga ternyata mau aja gitu, nerima untuk disalurkan kalau saya kan, karena saya nggak punya duit kan. Nah, dari situ saya nggak mau. Ya udah, mendingan disebut, maaf ya, wali kota pelit daripada dipersepsikan banyak duit, tapi sumber duitnya itu ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sebenarnya maksud pertanyaan saya itu tadi adalah ketika Kang Emil menutup pintu untuk kolaborasi, kolaborasi jahat, apakah kemudian jadi mengganggu ruang gerak kebijakan? Enggak, karena saya kan orang nomor 1. Jadi memang dalam satu sistem ya, kalau orang nomor 1-nya bertahan, sistem tuh nggak bisa jebol. Tapi kalau si orang nomor 1 pintunya terbuka aja, itu turunan modusnya itu berlimpah gitu. Makanya saya 10 tahun, alhamdulillah husnul khotimah, berusaha menjaga itu. Makanya saya bilang, mendingan kalau mau nyari duit lah ibaratnya, mendingan investasi aja, jangan main APBD gitu. Investasi itu nitip ke orang sebuah usaha yang halal kan gitu ya. Nah, mayoritas tidak di situ. Mayoritas tuh ngeliat APBD, lihat lain-lain. Gitu. Kan nggak punya kemampuannya. Kalau misalnya kita tarik mundur diskusinya,
kita ngomongin rakyat yang memilih. Tadi kan Kang Emil bilang, ya kan kalau dinasti kan nggak ada ruang di mana rakyat bisa ngejegal gitu kurang lebihnya ya. Tapi kan justru itu kan, kita kan bukan lagi ngomongin dinasti beneran, kita lagi ngomongin dinasti di era demokrasi. Bener yang tadi Kang Emil contohin, Indonesia mah apal. Dinasti Yudhoyono, dinasti Soekarno, ada banyak praktek dinasti, kita mah udah terbiasa. Makanya ketika Pak Jokowi dengan Gibran dan Kaisang kayak gitu, kami langsung lihat, ini mah sama yang pernah kami lihat, Soeharto juga sama. Tapi kan Kang Emil bilang, ya jangan dipilih dong, kan gitu kan. Cuman kan mau gimana lagi Kang, kita kan realistis saja dengan rakyat kita saat ini, ada penggerakan logistik gila-gilaan, plus buzzer atau sosmed atau ya entertainer yang dengan followers besar ngomong apa, ya rakyat kemudian jadi memilih gitu. Makanya kadang-kadang maaf ya, beda tipis loh Ji, antara strategi dengan kecurangan. Kadang-kadang itu strategi yang halal, ya, tapi dipersepsikan sebagai kecurangan. Misalkan kayak teori, dikasih bansos sembako. Coba lihat kuantifikasinya kalau mau fair ya. Berapa persen sih yang dikasih sembako dari jumlah total pemilih? Sementara kan menurut saya nggak sesignifikan itu dalam pandangan saya. Pandangan orang yang berbeda menganggap itu signifikan, masif gitu. Realita di Jabar saya ngecek-ngecek nggak juga. Dan mohon maaf nih ya, dalam radar saya kemarin di Pilpres, nomor-nomor lain melakukan hal yang sama. Cuman tidak viral, tidak sebesar itu. Saya kan ditelepon, Pak, ini kades-kadesnya dikelola oleh Kementerian Anu yang berafiliasi ke partai sebelah anu. Udah. Wah, itu Mas saya dengarnya kayak gitu juga, tapi dari yang menang. Enggak, artinya praktek politik tuh masih di sana. Politik kita itu memang belum dewasa. Kita lagi OTW, ini politik OTW gitu ya. Termasuk maksudnya oleh rakyatnya ya, praktik politik rakyatnya. Dua hal temuan saya. Pas saya turun ke bawah Ji, mereka nggak mikirin yang serius, Pak, saya capek, saya lagi ngurus seblak saya, mending. Makanya kenapa 02, maaf saya kan kapten 02 di Jabar ya. 02 itu strateginya seriusnya ada, namanya Astacita. Kalau mau debat nih, urusan joget, kita lebih keren. Kenapa? Karena kita menyisir market yang nggak mau pusing, si tukang sebelang. Daripada mikirin apa sih visi misi, dia mending ini yang menghibur saya, jelas, gemoy-gemoy gitu. Yang tidak dilakukan oleh 103, yang menurut saya kampanye mereka sangat serius, which is nggak ada masalah. Kita kombinasi. Hasilnya, ya suka tidak suka, khususnya di Jabar, saya deliver hampir 60% menang kan. Nah jadi poinnya strategi dengan kecurangan itu kadang-kadang beda tipis lah. Kedua, ya kita berdoa aja. Kamu kan golongan minoritas, yaitu yang memikirkan demokrasi itu. Mayoritas enggak Ji, mayoritas enggak mikirin mayoritas. Oh ini 5 tahunan happy apa gitu. Iya betul, ini saya. Tapi kan itulah kenapa ini kayak gini-gini nih yang main catur sambil ngajak ngobrol orang nih. Berarti kalau kecepatan udah dong diskusinya. Makanya tugas saya adalah mencoba bertahan selama yang saya bisa. Saya kemarin sempat ada bikin kayak gini, habis dalam 20 menit soalnya. Kita udah berapa menit? Ada 5, 10? Enggak lah, ya, saya pengen coba selama-lamanya. Ya saya maju dulu deh. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Oh iya, inilah kenapa pentingnya peran politisi-politisi saat ini. Kayak saya sih kalau boleh berharap semua kayak Kang Emil yang tahu memang secara ukur-ukuran politik istri bisa, tapi kelihatannya nggak elok. Mengingat rakyat mungkin akan memilih atas alasan-alasan yang tidak benar. Walaupun dalam bahasa Sunda pamajikan. Walaupun tentu beliau punya kualifikasi yang kalau Kang Emil bilang lebih layak dari Kang Emil. Katanya Kang Emil nih. Sebenarnya secara kualifikasi mumpuni. Tapi
mungkin orang akan memilih bukan atas alasan tersebut, tapi atas alasan Kang Emil di belakangnya. Dan kalau misalnya Kang Emil membiarkan, Kang Emil jadi bagian dari yang melanjutkan alasan orang memilih dengan nama belakang ketimbang alasan-alasan yang benar. Sangat menghormati keputusan itu. Tapi kan ada banyak yang di dunia politik enggak. Lebih banyak enggaknya, itu poinnya. Iya, lebih banyak enggaknya, dan padahal mereka justru harusnya punya sudut pandang seperti Kang Emil. Jadi apakah salah untuk kami berharap justru beliau-beliau ini, nama-nama besar seperti ini yang lebih banyak punya. Nah, kalau kamu nanya, kan saya nggak bisa mewakili orang yang ngambil keputusan ya. Saya bisa mewakili saya dan istri yang ngambil keputusan. Maka saya melakukan itu. Saya bilang ke istri, bisa nggak kita berpolitik dengan value? Yuk, gitu. Ya, udah kita tolak. Istri sebenarnya ada keinginan. Dia sebenarnya setengahnya ridho suami, kan kami rumah tangga Islam lah ya. Nanya dulu, aku kasih pandangan. Kalau diambil, ini survei kamu tinggi banget lah, 40-an%. Nomor 2-nya cuma 13. Kalau pakai teori opportunity, jauh banget. Iya, Ji. Kalau pakai teori hari ini, diambil tuh jadi wali kota Bandung. Tapi kan kita udah janji, istri mendampingi suami, bukan pesaing. Kalau aku gubernur lagi, kamu wali kota, kan sibuk sendiri. Kalau DPR kan masih ada waktu luang, tidak 9 to 5, weekend masih aman, masih dampingi acara. Nah, jadi seorang saya dan istri mengambil keputusan ingin berpolitik dengan nilai. Itulah kenapa sampai hari ini, walaupun survei kami tinggi, istri saya, kami berdua memutuskan istri saya tidak maju Pilwalkot Bandung. Nah, saya nggak bisa bilang, oh yang lain kayak kami. Nggak juga, masing-masing punya alasan sendiri. Cuman minimal saya ada cerita lah, bahwa saya juga masih dalam sebagai makhluk produk demokrasi, ingin loh demokrasi kita berkualitas. Akuan ya? Ya, silakan. Oke, saya langsung aja nih. Pertanyaan mungkin gini, Kang. Untuk orang-orang yang nonton, kenapa jadi masalah kalau eksekutif sama legislatifnya kong kali kong? Misalnya, tadi kan kita ada contoh ya, bupatinya si bapak, DPRD-nya si anak, atau ibu terus menantu. Kenapa ini jadi masalah? Biar yang nonton juga teredukasi. Ini kan kita udah bukan ngomongin kasus hari ini, kasus kemarin. Kita ngomongin edukasi untuk kedepannya nanti. Banyak orang yang nggak tahu bahwa DPRD itu kan tempatnya rakyat ngejaga eksekutif gitu dari keputusan-keputusan yang ngaco. Nah, gimana tuh, Kang? Setuju. Karena tugas legislatif itu ada 3. Membuat undang-undang atau peraturan daerah kan. Kedua, anggaran, ngatur-ngatur anggaran. Ketiga, pengawasan, pengeritik eksekutif. Nah, kalau pengeritiknya sekasur, sekamar, serumah dengan yang dikritiknya, kan berarti tidak ada dialektika di publik. Jadi menurut saya memang tidak elok kalau dalam satu wilayah kota, kabupaten, provinsi, persaudaraan kandung terjadi dalam 2 trias politika ini kan begitu. Kejadian di Papua tuh, bapaknya bupati, istrinya ketua DPRD. Kan berarti ngebahas anggarannya itu nggak ada dialektika yang berkualitas. Nah itu juga sisi buruk demokrasi. Nah, kasurnya hangat bukan hangat karena hubungan badan, hangat karena diskusi politik. Iya. Tapi poinnya, kalau mau saya ambil fundamental ya, demokrasi itu kita tuh istilah saya lah ya, masih demokrasi OTW lah. Nah dalam OTW ini tuh banyak ketidaksempurnaan, banyak modus-modus yang mencederai idealisme ya. Tapi bahwa demokrasinya udah dipilih oleh bangsa kita sebagai cara berbangsa bernegara, ya ini resikonya. Makanya dulu ada yang mengkritik demokrasi kita. Kita tuh sebenarnya nggak cocok demokrasi one man one vote itu. Cocok kita itu demokrasi terpimpin. Let me think, you don't think, gitu. Jadi ada kalanya benar, ada kalanya juga bahaya kalau si yang memimpinnya kan cenderung diktator lah ya, akhirnya menggunakan argumentasi. Sorry, demokrasi terpimpin yang
Saya mah taunya Soekarno dulu Iya. nyebutnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu artinya tidak semua urusan keputusan harus dikonsultasikan ke parlemen gitu. Oh gitu. Di mana presiden aja. Ya bahaya Jadi dong. Nah, pilihan kita kan tidak ke sana. Tapi resikonya adalah keputusan kadang-kadang jadi lebih lambat karena sisi gelap demokrasi ya. The tyranny of majority. Kata mayoritas. Kang Emil, keputusan mayoritas kita masuk jurang. Ayo. Loh, mau gimana? Ya, jurang lah. Terus kata saya yang ya nggak bisa kan. Nah, nggak bisa Pak. Kan kita demokrasi. Votingnya ke jurang. Itu contoh apa? Tiap bulan November, aku di demo buruh kan, urusan UMR. So. Menurut hitungan Profesor X Pak kenaikannya. Udah aku yakini sebagai orang berilmu, percaya ilmiah. Disampaikan ke buruh tetap di demo, menurut buruh kerendahan. Menurut pengusaha ketinggian. Maka aku pernah digugat ke pengadilan. Nah itulah contoh. Kalau diserahkan pada mayoritas, ya pasti si buruh yang menang. Ya, kalau istilah saya mah kualitas demokrasi. Mohon maaf ya. Silakan. Aduh, mesti kabur. Kualitas demokrasi hanya akan sebaik pelaku demokrasinya kan. Kalau kita ngomongin ini tadi, kalau pelaku demokrasinya masih nggak terlalu, ya hasilnya kita bisa lihat. Cuman nggak ada aja yang mau investasi. Suka nggak suka ya. Hidup kita ini kan berada pada mayoritas Indonesia yang menurut surveinya kan IQ-nya juga nomor 10 dari 11 negara ASEAN. Jadi bagi saya itu tantangan siapapun pemimpin bahwa pendidikan, investasi pada human capital itu penting. Suka nggak suka ya, kemarin saya ke Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura mengapresiasi makan siang gratis. Ridwan. From Singapore perspective, I think it's brilliant. Itu bahasanya. To have this free lunch. Because you are investing to the brain of the next generation. Ya, saya dari sisi geosepnya. Ya, saya nggak pernah menolak gagasan itu. Kendati pun saya nggak milih Pak Prabowo. Tapi program makan siang gratis, ya kan kita kan kuliah maksudnya kita ada di New York, kita tahu sekolah-sekolah di New York juga makan siang gratis. Bahkan waktu itu ada yang bilang dengan menyindir, dia bilang gini, katanya lebih penting makan siang gratis daripada pendidikan gratis. Kalau kita ngomongin argumen gizi, emang mendingan individunya gizinya bener dulu. Karena kalau misalkan dikasih pendidikan gratis, tapi stunting dalam konteks kemampuan logikanya buruk, kemampuan berbahasa buruk, gizinya nggak oke, ada banyak orang yang lulus kuliah tapi kemampuan logikanya berantakan kan sebenarnya kan. Jadi dalam konteks itu, ya memang setuju. Tapi kan kita juga bukan lagi ngomongin soal. Ya, tapi poinnya yang bisa kita sepakati lah ya. Ini demokrasi lagi OTW, banyak ekses, isu dinasti lah, isu korupsi. Maka tugas kita golongan yang berpikir, karena kita kan golongan berpikir itu kan minoritas yang benar-benar. Ya jangan patah semangat aja, itu doa saya gitu. Ya. Saya mau geser akuan ya. Ya, aku terima kasih. Saya mau geser ke pertanyaan berikutnya karena ada kaitannya sama kata OTW. Tapi sebelumnya mau ngelurusin aja salah satu juga alasan kenapa eksekutif sama legislatif jangan kong kali kong. Karena nanti produk undang-undang yang diharapkan untuk membantu rakyat ketahan karena nggak pro terhadap apa yang si eksekutif inginkan. Atau eksekutif bikin produk undang-undang yang sebenarnya nggak oke karena anaknya legislatif dilolosin. Padahal kan harusnya berantem kan. Kan undang-undang bisa datang dari legislator, bisa datang dari eksekutif kan. Tapi ngomong-ngomong OTW, tadi Kang Emil yang mana ya? Ngancem ini. Ngomong-ngomong OTW, Kang Emil nih OTW kemana? OTW DKI 1 kah? OTW Jabar 1 lagi kah? OTW... Udah tahu kan cerita viral yang kemarin? Apa? Nggak tahu saya. Aku pasang baliho di Plaza Senayan City, judulnya OTW Jakarta. Disambut sama Sahroni kan. Yang masang Kang Emil ya? Saya memang. Tapi kan nggak nyebut OTW apa. Padahal kan mau jualan skincare laki-laki. Sahroni melihatnya, kok masang baliho pasca Pilpres. Berarti lagi ancang-ancang mau ke DKI. Disambutlah dengan statement, Ridwan Kamil mah gampang lah dikalahinnya ini itu dan sebagainya kan. Saya dapat marketing gratis 2 minggu. Produk skincare-nya udah terungkap?
Udah. Setelah saya tahan. Sahroninya agak-agak, wah Iya, salah lagi gue gitu kali ya. Setelah 10 hari aku tahan gak jawab, biar viral, dia diundang ke mana, ke TV, kemana, rame lah gitu ya. Baru aku rilis bahwa ini bukan baliho politik, ini adalah baliho, saya mau jualannya di Senayan City, maka pasang balihonya di Senayan City. Kenapa OTW Jakarta? Ya karena launchingnya di Jakarta, kalau launchingnya di Surabaya kan OTW Surabaya. Gitu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, karena pilihannya 3 ya sebenarnya, OTW DKI, OTW Jabar, atau OTW Menteri, kan bisa juga. ya saya mau terus terang lah di podcast ini, tiga-tiganya ditawarkan. Cuman kalau ditanya, Kang mana Kang? Saya masih nimang-nimang, karena pendaftaran pilkada itu Agustus. Oke. Tanggalnya? Kita pertengahan lah. Diloloskan dan mulai kampanye itu September. Kampanye 2 bulan, September, Oktober, pemilu itu 27 November. Jadi kemungkinan saya ke Jabar, DKI atau Menteri mungkin awal Juli lah baru jelas. Kenapa? Karena hari ini pasca Pilpres, seluruh partai itu lagi ngitung, Ji. Ada yang berteori, yuk Pilpres difrekuensikan di pilkada. Jadi geng 02 saling berkoalisi. Itu kan realitanya enggak. Ada yang kuatnya 01 di daerah, 02-nya lemah atau apa. Nah, jadi saya pun sama. Kalaupun saya Jabar, kan Jabar dengan siapa? Itu sudah dihitung dulu sebelum diumumkan. Jadi saya itu harus satu paket. Ridwan Kamil ke Jabar bersama si X dari partai mana. Ridwan Kamil ke Jakarta bersama. Nah, sekarang tuh lagi tahap bulan Juni ini, kalau ke Jabar saya dengan siapa, kalau DKI saya dengan siapa. Tapi fakta yang ada yang bisa saya share, di Jabar survei tinggi, di Jakarta mohon maaf, saya survei juga ke 1. Beda tipis sama Mas Anies di beberapa Ke survei. 1? Iya. Masa? Tinggal Google aja di detik ada. Lah orang saya juga hasil Google hasilnya beda. Maaf nih Kang, kalau saya nomor 1-nya saya taunya, saya ngeliatnya Kang Emil nomor 3 justru. Anies, BTP, dan Kang Emil. Iya. Itu di apa namanya, Burhanuddin Muhtadi itu? Indikator. Indikator ya? Yeah. Nah. Tadi dulu. Skak. Aduh, mati gua. Duh, saya mesti ngelempar pertanyaan nih sebelum saya langkahnya maju. Kenapa Jabar 1 masih jadi pilihan? Kendati pun waktu itu pernah. Apakah ada yang berantakan pasca yang sekarang? Atau adakah yang belum selesai? Ataukah sekedar pragmatis saja? Tinggi, pasti menang kita. Apa pilihannya? Saya mikir ya. Ya, siap. Gini, demokrasi kita membatasi kepala daerah 5 tahun. Maksimal 2 tahun. Berarti kan maksimal 10 tahun. Jadi kalau ke Jabar lagi, berarti kan saya menyelesaikan yang belum selesai. Karena ada dimensi pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun. Ada dimensi pembangunan yang setengah matang kalau cuma 5 tahun. Nah kalau di 10 tahun kan, kelihatannya semua yang setengah matang bisa beres gitu. Itu pilihan. Oke. Kalau DKI, apa yang kemudian menjadi seksi dari seseorang yang pernah jadi wali kota dan pernah jadi gubernur, emang DKI apa yang bisa dioprek gitu? Ada pertanyaan dari warga gini, Kang, pertama survei bagus, versi saya kan saya ada yang ke 1 beberapa survei lah. DKI pasca IKN akan ada puluhan bangunan kosong. Menarik, ya benar. Terus sebagian populasi pindah, so what is the new vision of DKI? Terus sepanjang Monas bayangin, itu bangunan kosong semua tuh. Betul. Terus banyak, gede-gede lagi. Mau diapain kan? Kalau saya ya sebagai arsitek urban designer udah kebayang, cuma kalau aku omongin sekarang kan materi kampanye. Plus ada yang ngambil ntar. Tapi poinnya ada pertanyaan itu. Jadi dia bilang butuh pemimpin yang background-nya planning arsitektur dan akan juga ngurus IKN. Ini ada logika gitu ya. Sehingga bisa memahami korelasi ekonomi makronya. IKN gimana, dampak Jakarta, akan yang tahu terdampak tidaknya Jakarta karena saya kan kurator IKN. Ada dimensi itu. Nah jadi 1 itu. 2 bagi saya memimpin itu sama aja. Maaf ya, Jakarta, Jabar, sama-sama ngurusin semua lah dari A sampai Z.
Nah, jadi sebenarnya Jabar itu bagi saya pilihan yang lebih utama kalau mau saya statementkan di sini ya. Tapi tadi saya bukan partikel bebas untuk menentukan gue mau ke sini aja. Tahan dulu Ridwan. Kamu sekarang bernaung di sebuah ekosistem politik yang harus berhitung dulu. Bukan hanya kepengen kamu. Kepengen kami gimana? Nah itu Ji. Makanya aku nggak bisa mutusin sekarang. Supaya nanti pas diumumkan kepengen aku dengan kepengen rumah saya yang namanya Golkar atau presiden punya pertimbangan apa, itu satu frekuensi. Saya cenderung menyetujui. Saya nggak suka konflik orangnya. Mendingan tahan dulu, dengerin dulu semua pendapat, dihitung, rumuskan gitu. Tapi kalau ada gedung-gedung kosong, coba pikirin coba. Sabta Pesona. Sebagai seorang arsitek tentu Anda ngeh dong dengan wujud Sabta Pesona. Untuk Anda yang lupa, bentuknya sungguh seksual. Sayang gedung sekosong itu dengan bentuk seseksual itu tidak dimanfaatkan dengan semestinya, Kang Emil. Idenya apa dong? Museum seksualitas. Nggak tahu sih. Tapi oke lah. Man only office. Ya, yang paling penuh yang di dua bawah penuh banget. Dan gini, kalau Jakarta itu it's not a province, it's a city label province. Yang nama provinsi itu ada desa. Aku tanya, dia punya desa nggak ada. Hanya gara-gara ada Kampung Ambon. Ya, karena gara-gara sejarah, gitu kan, melabeli Jakarta kota sebagai ibu kota dikasih judul yang khusus setara provinsi. Makanya wali kota bupatinya nggak dipilih, ditunjuk. Betul. Jakarta itu dulu kotanya Jawa Barat sampai tahun 50-an. Gara-gara IKN pindah ke Jakarta secara resmi, maka lahirlah Undang-Undang DKI meminta Jawa Barat ikhlas melepas salah satu kotanya menjadi provinsi terpisah. Jadi ada satu solusi ekstrim, balikin aja Jakarta ke Jawa Barat. Wah, gokil. Diurus dari Bandung bisa. Kalau mau berpikir pra tahun 50. Jakarta itu balai kotanya, kantor perwakilan Pemprov Jabar. Banyak yang ngomel sih tentunya. Akun ya? Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi kan ada 3 opsi, ada Jabar 1, ada DKI 1. Ada pos kementerian yang akan membuat Kang Emil bilang, kalau ini sih gue mau. Infrastruktur lah. Infrastruktur? Ya. Saya tuh merasa ya. Ntar jalan dulu, ntar lupa jalan. Oh, jalan dulu baru jawab? Iya, kan saya habis ngeles ke sini nih. Suka. Silakan jawabannya, saya sekarang mikir. Jadi lupa pertanyaan apa sih? Ya kementerian, kenapa infrastruktur? Ya, saya belum pernah pengalaman jadi menteri lah, harus tahu diri. Maka kalau disuruh ya ngurusin yang saya paling paham. Karena dunia saya arsitektur, perkotaan, ngurus IKN juga infrastruktur, maka kalau ibarat disuruh milih portfolio ya pasti. Walaupun saya belajar ya dalam politik yang kita belajar segala hal lah. Oke. Saya mau, jawab dulu ya, tanya dulu ya. Saya mau balikin obrolannya ke konteks daerah. Dengan pernah menjadi wali kota dan pernah menjadi gubernur, pasti Kang Emil, jangan ngomong pasti deh, apakah Kang Emil sepakat bahwa rencana pembangunan akan lebih klop kalau dua-duanya datang dari partai yang sama? Dua-dua tuh entah gubernur, entah wali kotanya. Kebayang nggak? Jadi kayak gubernur kan, saya dengarnya gubernur itu punya kemauan sendiri, wali kota merasa tahu apa yang mesti dilakuin untuk
kotanya, kadang-kadang masing-masing punya kepentingan yang berbeda karena datang dari partai yang berbeda, atau Kang Emil bilang rasa-rasanya nggak gitu juga deh. Bisa juga wali kota sama gubernur tidak datang dari partai yang sama, tapi klop-klop aja. Ini argumennya sama dengan di DKI Jakarta kan wali kota kan ditunjukkan, bukan dari pemilihan. Asumsinya adalah kalau misalkan dari pemilihan, DKI Jakarta jadi susah banget nih kalau kunci-kuncian. Datang dari wali kota yang juga gubernur, gimana pendapatnya soal itu? Saya dulu ya ini ya. Jawabannya adalah model kita ini OTW juga sih. Gitu mulu jawabannya. Kalau Jakarta bisa dan menurut kamu itu less conflict, more benefit, kenapa nggak dilakukan hal yang sama ke serepublik? Yang dipilih gubernur aja, wali kota di PJ, kayak PJ sekarang ditunjuk. Kan satu model. Oke. Model kedua, kok bisa Aceh ada partai lokal, provinsi lain tidak? Ya berarti bisa. Jadi demokrasi itu banyak bajunya sih. Kenapa bisa Yogyakarta diistimewakan, gubernurnya seumur hidup yaitu Sultan? Apakah pembangunan jadi lebih menurun, tidak kreatif? Enggak juga. Berarti model Jogja juga bisa. Jadi ada, tapi debatable ya Kang ya, itu isu kontroversial ya, juga itu. ada poinnya kita eksis dengan multi sistem loh. Ada model Jakarta, wali kota nggak dipilih. Ada model Sultan, gubernur nggak dipilih. Ada model Aceh, partai sendiri. Ada model Papua, gimana kepala suku setelah nentuin kenoken dan sebagainya. Jadi demokrasi kita pun sebenarnya nggak sama di daerah. Jangan menganggap model Jawa Barat doang sebagai cerminan demokrasi hari ini. Jadi kalau ditanya beda partai, ya gimana orangnya. Harusnya maaf ya, kalau sudah terpilih itu urusan partai itu hanya flavor gitu, bukan menghamba ke partai, tapi bahwa partai punya kepentingan. Apa kepentingan partai? Titip ya Kang kan dari Partai Kuning, tolong dalam 5 tahun suara kita jangan turun. Kan saya terjemahin dengan cara, Ibu, saya Ridwan Kamil gubernur mungkin nanti ya. Tapi saya Partai Kuning, jangan lupa lah ya, nanti setelah kalau Ibu happy dengan saya, ya Partai Kuningnya dicoblos. Kan kemarin saya jualan gitu. Kenapa Jabar 20 tahun nggak pernah juara loh selama ini di nasional, di Jabar ya. Sekarang lagi 1. Karena saya mengasosiasikan, kalau Ibu suka saya, berarti pilih juga dong partai saya. Nah jadi intervensi partai itu, kalau saya cukupkan di situ. Tidak berarti, oh ini nitip orang ini ya, padahal nggak kompeten. Saya nggak mau. Kalau udah urusan profesional, saya nggak mau diganggu. Kalau nggak, nanti rugi saya sendiri. Nah jadi, dan apa yang saya lakukan? Saya ngumpulin tiap bulan sih. Namanya Kopi Darat. Boleh di Google. Tiap bulan saya, 3 bulan, saya ngumpulin seluruh 27 bupati wali kota, menyamakan persepsi, supaya nggak bertengkar di media, kadang ada ya, berbalas pantun. Terus mendengarkan curhatan kamu mau apa dan sebagainya. Makanya 5 tahun Ridwan Kamil dengan, maaf ya, wali kota bupati harmonis. Ingat nggak di provinsi lain di Pulau Jawa, wali kotanya berantem sama gubernur urusan COVID, pernah ya? Betul. Jadi kadang-kadang komunikasi kunci, walaupun beda partai. Tapi itu jatuhnya lebih kepada mijit ego supaya urusan oke, atau emang ada di tatanan kebijakan juga? Nggak mungkin jawab yang pertama ya. Poinnya adalah tiap kita itu beda-beda kapasitasnya. Demokrasi itu tidak memilih orang pintar. Kamu berasumsi bahwa demokrasi itu seleksi orang pintar, yang enggak. Demokrasi itu memilih orang disukai. Iya memang, popularitas. Untuk disukai, kamu sebenarnya nggak perlu pintar. Kok dia nggak pintar tapi beken, dia artis. Ya demokrasi OTW kita ada di situ. Jadi pintar itu adalah bonus. Berkapasitas kayak saya itu bonus. Tapi yang utama itu bukan itu. Yang utama itu kamu dikenal apa enggak. Komeng coba. Fenomena Komeng kan. Saya milih Komeng, saya terus terang. Dia karena senator Jabar kan dia. Ya, karena banyak banget kan foto. Bingung juga. Mereka nggak campaign secara jelas kan. Siapa Komeng?
Si saingannya, yang jumlahnya saingannya. banyak gitu. Iya. Udah gitu fotonya kan menye-menye gitu kan. Gitu. Seorang Ridwan Kamil aja akhirnya cos. Malah semua daerah di Indonesia itu agak kesel kenapa nggak komeng. Gue bisa nggak sih ikut DPD milih senator Jawa Barat aja. Saking sekarang ya, tapi kan pertanyaan kemudian adalah apakah Kang Emil percaya bahwa Komeng punya kapasitas untuk menjadi senator? Kan itu yang jadi pertanyaannya. DPD orang lupa DPD itu di atas DPRD loh. Itu pertanyaan sebenarnya tidak terlalu berhak ditanyakan. Loh, kenapa? Karena kalau udah masuk TPS, itu rahasia pribadi kan. Mau nyoblos karena dia fotonya lucu, mau dia nyoblos karena dia pernah nelfon, mau kita nyoblos karena teman SMP, mau nyoblos karena Itu sebenarnya pilihan. pilihan. Iya. Jadi sebenarnya orang tuh nggak usah terlalu gimana, karena kalau udah di TPS tuh itu rahasia pribadi gitu. Nah, kuncinya kan sebenarnya ada di suka kan. Silakan Kang Emil sekarang. Akuannya? Iya, aku ini. Oh, oke. Kuncinya kan ada di suka. Tadi kan kita sepakat bahwa Skak. aduh. Dulu ya, Kang. Aduh. Tadi pertanyaannya apa? Tunggu dulu, Kang. Tunggu dulu nih, saya lagi mikir nih. Gue itu ke situ dimakan itu, gue makan itu kosong. Kang Emil. Buat saya terlihat bodoh nih jadinya nih. Gimana ya? Gimana? Ini sebagai kadang-kadang untuk menjadi host yang bertanggung jawab, jadi pemain catur yang tidak logis nih, Kang. Oke lah, nggak apa-apa lah. Apa tadi pertanyaannya? Lupa ya? Tadi nanya apa gue ya? Nggak, tapi sebenarnya tadi arah pertanyaan itu, saya lagi mau ngomong. Kita ngomongin soal suka. Kalau kita sepakat bahwa demokrasi itu bukan milih yang paling pintar, tapi milih yang paling disukai, berarti kan yang mesti kita perbaiki adalah apa dasar kesukaan individu dengan politisi yang dia lihat. Ya kan? Kadang-kadang kan cuman suka gantengnya, suka cantiknya. Saya waktu itu kenal sama seseorang yang milih anggota DPRD, iya, ada anggota DPR apa DPRD ya, saya lupa. Intinya adalah yang mukanya cantik tapi bukan operasi, itu kan kurang logis sebenarnya. Ada cerita lucu deh. Si calon DPR nih datang di Bandung nih, kampanye di daerah. Pas datang dimaki-maki sih. Karena wajah aslinya dengan yang beredar di undangan tidak sama, dengan baliho Bandungnya beda banget, persis kayak Instagram ya. Pakai filter. Aduh, gitu, zong kali. Gak kepilih Ji, karena dianggap dari awal aja Anda sudah melakukan pembohongan publik. Ih, bagus rakyat. Wajah Anda cantik banget, kami asumsikan Anda bla bla bla. Supir saya, ini kampung supir saya cerita. Nggak kepilih. Ada seorang politisi Golkar, perempuan, fotonya dari kampanye tahun berapa masih pakai foto yang itu mulu. Sekarang orangnya udah nggak kayak gitu. Bagus sih fotonya, harus saya akuin. Foto dia bagus banget. Emang kelihatan cantik, kelihatan oke. Masalahnya foto yang sama dia pakai udah berapa kali pileg. Sekarang ya, kan sudah masuk kategori pembohongan publik gitu. Nggak enak juga kalau ngomong gitu kan. Skak. Iya betul. Kang, saya akan tampak bodoh, tapi saya juga mesti bertanggung jawab. Jadi saya akan begini aja, dan Anda bisa mensikat raja saya, dan saya bisa punya pertanyaan terakhir. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir. Apa yang akan didapatkan oleh warga di daerah ketika dia punya gubernur atau kepala daerah yang bersih? Kenapa saya ngomong ini? Saya tarik lagi ke belakang tuh soal politik dinasti. Rakyat kadang-kadang nggak ngeh. Dia nggak ngerasa rugi. Emang kalau politik dinasti kenapa gue nggak ngerasa rugi apa-apa? Padahal dengan punya daerah yang bersih, artinya legislatornya oke, kepala daerahnya oke, dia justru bisa punya peluang punya kota yang lebih baik lagi. Nggak usah mikirin nasional. Kota tempat tinggal kita kan ibarat rumah tuh kamar paling personal. Apa yang didapat oleh seorang rakyat
ketika dia punya kepala daerah yang bersih? Itu adalah sebaik-baiknya situasi, Ji. Hmm. Oke. Dipilih dengan cara yang baik, profil calonnya juga baik, dianya bekerja dengan baik, rakyat mendapatkan dampak dengan baik. Saya berusaha ya ada di framework itu. Saya bukan mau nyomong, maaf nih. Saya di akhir jabatan saya sebagai gubernur, saya dapat penghargaan 550, Ji. Untuk semua dimensi, sebutin urusan pendidikan, ekonomi, kan ada ukurannya. Dan kalau dikasih penghargaan itu kan artinya ada before after. Before-nya jelek, lambat, korup, menjadi lebih bersih ya. Saya fight corruption dengan AI, dengan teknologi, memberantas bully, saya bikin apps pengaduan, saya menggratiskan SPP walaupun ada dinamika, saya mewisuda 7.000 petani milenial baru, saya bikin 5.000 bisnis di pesantren. Tulis bisa panjang lah ya, kali 500. Makanya kalau saya ditanya, apa kebahagiaan Pak Ridwan jadi gubernur? Ada di 500-an cerita itu aja. Yang menjadi kebanggaan saya. Gitu. Apalagi kena COVID, Ci. 2018 semua pemimpin kali 2023 itu anggaran yang harusnya janji. Makanya saya masih dibully, Bapak bohong, jalan mulus, nggak terwujud 100%. Aku mau bilang iya, 3 triliun saya jadiin beras, saya jadi, cuman debat gitu tuh nggak elok. Jadi saya bilang ya mohon maaf karena ada COVID, tapi sebenarnya niatnya sudah ada. Nah hari ini saya sering dijudge oleh hal-hal seolah COVID nggak ada gitu. Padahal kepemimpinan kami 5 tahun itu seperti itu. Jadi kesimpulannya, saya hanya berdoa aja, mudah-mudahan demokrasi OTW kita yang masih belum sempurna, di era anak kita lah, cucu saya, benar-benar yang benar. Orang-orang terkenal iya, karena itu syarat pertama, tapi juga berkompetensi iya, dan dalam perjalanannya dia bersih kan gitu ya, dia fokus pada membangun dan mengukur before after. Kapan itu terjadi, saya nggak bisa menjanjikan terjadi di zaman saya, tapi jangan pernah berhenti ngomentarin, mengkritisi, komik kayak kamu tuh sangat penting, beneran. Terus rakyat mau pakai suara mana yang untuk membekenkan kritikannya? Ya komik lah. Nih aku bilang ke semua orang, komik itu orang pintar, kamu tuh orang pintar. Nggak semua, dan komedian tuh bagi saya orang pintar. Bisa membahasakan kerumitan situasi dengan bahasa yang simple, tapi sambil menghibur, itu kan double jenius menurut saya. Nah jadi doa saya buat Panji juga tetap kritis, dengan cara menghibur. Mudah-mudahan kita ada sesuatu di New York ya. Amin. Dan kita lihat minimal lah, saya berdoa anak saya hidup di Indonesia yang demokrasinya udah jauh lebih baik. Kang Emil ngasih bridging yang tepat untuk gua mengingatkan Mensrea Stand Up Comedy Special tahun depan April sampai Agustus, penjualan tiket 10 Agustus, info di mensrea.id, 100% ngomongin politik. Kang Emil terima kasih sekali lagi. Sama-sama, mohon maaf ya aku kalahin ya. Iya nggak apa-apa, emang kelihatan sih saya akan kalah sama Kang Emil. Coba masa durasi, mari Kang Emil kita jalan. Oke.